Dirjen Hubungan Udara mengeluarkan imbauan bagi para penumpang pesawat udara yang akan memasuki wilayah Jakarta mulai hari ini. Penumpang wajib memiliki SIKM dan hasil tes swab PCR mandiri. Dirjen Perhubungan Udara mengeluarkan imbauan kepada calon penumpang pesawat yang akan memasuki wilayah DKI Jakarta mulai Selasa 26 Mei 2020. Penumpang wajib memiliki SIKM dan hasil tes swab PCR mandiri, sedangkan hasil rapid test tidak berlaku. Bagi maskapai penerbangan, ada 3 hal yang wajib diperhatikan dan ditindaklanjuti. Pertama, maskapai tidak memberangkatkan penumpang tanpa kedua syarat tersebut. Apabila tetap diberangkatkan, setibanya penumpang di Jakarta akan dikarantina di hotel yang telah ditetapkan. Penumpang akan menjalani tes swab PCR dan menunggu hasilnya atas biaya pribadi. Kedua, maskapai segera menghubungi para penumpang tujuan Jakarta agar tidak datang ke bandara jika tidak memiliki 2 syarat tersebut di samping syarat lainnya. Ketiga, pengelola bandara diwajibkan mengantisipasi penumpukan penumpang yang tidak dapat berangkat di bandara. Hal ini berlaku bagi penumpang pesawat reguler maupun charter, baik tujuan Cengkareng maupun Halim Perdana Kusuma, dan tidak berlaku bagi penumpang transit. Di hari Lebaran kedua, tempat-tempat pemakaman umum di Jakarta ramai didatangi warga yang berziarah. Kemacetan terjadi di depan TPU Semper Cilincing, Jakarta Utara dan Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat, peziarah terus berdatangan hingga sore hari tadi. Ruas Jalan Raya Kebantenan Cilincing, Jakarta Utara yang merupakan akses menuju TPU Semper dipadati kendaraan. Kemacetan terjadi hingga memasuki areal pemakaman. Selain banyaknya peziarah yang datang di hari kedua Lebaran, banyaknya kendaraan yang berhenti di pinggir jalan untuk membeli bunga juga menjadi penyebab kemacetan. Meski menggunakan masker selama berada di area pemakaman, tidak ada satupun peziarah yang menjaga jarak. Jadi rutinitas dan tradisi yang sepertinya tidak bisa terhindarkan atau terelakkan untuk bisa dikunjungi gitu. Kondisi serupa juga terjadi di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Area pemakaman ramai peziarah yang datang untuk mendoakan keluarga yang telah meninggal dunia. Warga yang datang secara berombongan ini kebanyakan berasal dari wilayah ibu kota. Sementara itu, meski ada imbauan untuk tidak ziarah dan mendoakan di rumah, para peziarah tetap mendatangi TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Di pintu gerbang utama di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, petugas memeriksa suhu tubuh para peziarah sebelum memasuki areal pemakaman. Di sisi lain, sebagian peziarah masuk melalui pintu gerbang kecil dan tanpa pemeriksaan suhu tubuh. Para peziarah ini tetap datang ke makam di Hari Raya Idul Fitri karena sudah menjadi tradisi setiap tahunnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tidak hanya di Jakarta, ratusan warga Bogor dan sekitarnya memadati pemakaman umum meski masih dalam masa PSBB. Banyak warga yang tidak mengindahkan peraturan pemerintah dengan tidak menjaga jarak dan tidak mengenakan masker. Ratusan masyarakat Bogor mendatangi tempat pemakaman umum untuk berziarah. Seperti di 2 tempat pemakaman umum, di Taman Makam Pahlawan Bogor, serta Karadenan Cibinong Bogor, ratusan warga dari berbagai daerah, kota, dan kabupaten memadati tempat pemakaman umum untuk berziarah meski pemerintah kota dan kabupaten Bogor masih menerapkan PSBB. Banyak warga yang tidak menjaga jarak serta masih ada yang tidak menggunakan masker. Asrika, salah satu warga yang datang, mengaku tetap berziarah karena sudah menjadi tradisi. Namun ia tetap mengikuti aturan pemerintah dengan menggunakan masker dan menjaga jarak dengan orang lain. Lagi ziarah makam orang tua dan kakak. Merasa khawatir nggak sih di tengah pandemi? Enggak Pak, karena kita udah tradisi, udah turun-temurun, jadi nggak bisa dihilangkan. Kalau PSBB begini, kita tetap menjalankan ritual ini karena sudah turun-temurun.
Sebenarnya pihak pengelola pemakaman umum milik pemerintah ini telah memasang spanduk himbauan dari MUI di depan gerbang TPU untuk tidak berziarah di tengah pandemi COVID-19. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di Pasar Gembrong, Jakarta Timur ramai diserbu masyarakat. Padahal penjual mainan tidak termasuk dalam 11 sektor usaha yang dikecualikan pemerintah. Banyak masyarakat yang mencari mainan untuk buah hatinya, hingga membuat jalan di sekitar Pasar Gembrong, Jakarta Timur ini macet. Padahal dalam peraturan PSBB penjual mainan tidak termasuk dalam 11 sektor yang dikecualikan. Ini kenapa Ibu beli di hari kedua nih Ibu, Lebaran Ibu? Kan dapat THR. Oh dapat THR. Tapi Ibu nggak takut Bu? Ini kan berkerumun gini, takut ada COVID-19 nggak Ibu? Kan Ibu bawa anak kecil atau bagaimana Ibu? Enggak lah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, biar anak senang atau bagaimana nih Bu? Ya, kan setahun sekali. Setahun sekali Bu. Ini untuk penjualan mainan di Pasar Gembrong ini menurun apa naik Bang? Turun drastis. Berapa penurunannya Bang? 50% turun. 50% itu. Kalau untuk harga sendiri ada kenaikan nggak Bang? Untuk harga masih standar. Masyarakat memburu mainan mulai dari mobil remote control, drone, boneka hingga pistol mainan. Pembelinya banyak yang berasal dari luar Jakarta karena mengetahui harganya yang bersaing dengan tempat lain. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah pandemi virus corona, banyak orang yang tidak bisa merayakan Idul Fitri bersama keluarga tercinta. Di antaranya adalah tim medis. Mereka tetap bertugas memberi pelayanan dan berjuang sekuat tenaga merawat pasien COVID-19. Saat orang lain dapat berkumpul merayakan Idul Fitri bersama keluarga, tim medis COVID-19 justru berlebaran di rumah sakit. Mereka harus tetap berjaga untuk merawat para pasien COVID-19, seperti tim medis dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, Banten. Tahun ini Rizal Arisandi, perawat RSU Kabupaten Tangerang, tidak bisa mudik dan berkumpul bersama sanak saudara seperti pada lebaran sebelumnya. Meski sedih, dia tetap merasa bersyukur dapat merayakan lebaran bersama tim medis lainnya. Bedanya untuk yang tahun sekarang mungkin kita lebih berat menjalani Idul Fitri karena kita tidak bisa silaturahmi langsung dengan keluarga dan tidak bisa berkumpul bareng dengan keluarga. Sebagai benteng terakhir COVID-19, Dr. Rina Diana yang bertugas di Rumah Sakit Kartika Pulau Mas, Jakarta Timur juga merelakan momentum lebaran bersama keluarga. Dia tetap berjaga di rumah sakit dan merayakan hari kemenangan bersama tenaga kesehatan lainnya. Yang saya rasakan gado-gado sih ya Kak, maksudnya dibilang sedih enggak gitu ya, dibilang ya seneng juga jelas enggak gitu ya, karena ada positif sama negatifnya gitu ya. Dari segi negatifnya ya memang kita nggak bisa kumpul sama keluarga gitu ya. Guna mengobati kerinduannya, Dr. Rina bersilaturahmi dengan keluarga melalui video call. Melihat eskalasi penyebaran virus corona yang masih tinggi, bukan menjadi pilihan tim medis pulang ke rumah untuk ritual lebaran. Pemirsa, merayakan Idul Fitri bersama keluarga tentu menjadi impian banyak umat muslim. Namun tidak berlaku bagi prajurit TNI yang bertugas menjaga perbatasan negara. Prajurit TNI Angkatan Darat yang bertugas menjaga perbatasan hanya bisa merayakan lebaran di pos jaga bersama rekan sejawat. Sejumlah anggota personil Batalion Infanteri 713 Gorontalo yang saat ini bertugas di Posko Jayapura, Papua harus merayakan Idul Fitri di pos perbatasan antar negara.
Secara geografis, posko berada di distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, 1 jam dari pusat kota Jayapura. Untuk mengisi waktu selama bertugas selain berpatroli di perbatasan, personil Yonif 713 Gorontalo juga melakukan bakti sosial ke masyarakat, mulai dari bidang kesehatan hingga bidang pendidikan. Sementara itu, sejumlah prajurit dari Batalion Infanteri 623 Bakti Wira Utama yang menjaga di pos perbatasan antar negara Seikaca, Nunukan, Kalimantan Utara juga merayakan Hari Raya Idul Fitri jauh dari keluarga. Pos pengamanan perbatasan Republik Indonesia dan Malaysia Seikaca berada di Desa Sekaduyan Taka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bersama rekan sejawat, Idul Fitri pun dirayakan di pos Seikaca sambil menjaga perbatasan negara. Di Atambua, Nusa Tenggara Timur, anggota Batalion Infanteri Raider 142 Ksatria Jaya yang bertugas menjaga perbatasan Indonesia Timur Leste pun harus merayakan Idul Fitri jauh dari keluarga. Prajurit TNI Angkatan Darat ini masih harus berpatroli menyusuri perbatasan demi menjaga kedaulatan Indonesia. Menjaga perbatasan negara selama beberapa bulan tentu membuat rindu dengan keluarga di rumah. Kami, Pos Motain, mengucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Sementara itu di Samarinda, Kalimantan Timur, warga perumahan Bengkuring terpaksa merayakan Lebaran di posko pengungsian. Hal ini dikarenakan air di Sungai Karang Mumus meluap dan merendam ratusan rumah. Warga perumahan Bengkuring, Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda, Kalimantan Timur, mengungsi akibat terjangan banjir. Air setinggi 1 hingga 1,5 meter ini akibat Sungai Karang Mumus yang meluap. Warga pun terpaksa berlebaran di pengungsian dengan kondisi seadanya. Kalau di rumah segini, pinggang sudah. Kalau di jalannya sudah segini. Sampai sedada, Pak ya? Iya, gitu loh. Barang-barang diselamatkan ada, Pak? Ya, motor di rumah sama anak-anak tendam. Anak saya tidur atas kursi aja, nggak bisa apa-apa lagi. Tempat tilam udah basah semuanya. Di jalan itu sudah segini. Warga di posko pengungsian berharap mendapatkan bantuan makanan siap saji, obat-obatan, selimut, hingga air minum. Selain di perumahan Bengkuring, banjir juga merendam sejumlah permukiman lainnya. Pasalnya, air Sungai Mahakam meluap setelah hujan deras. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Mas Karya Diansyah, iNews melaporkan. Seorang warga di Waru, Sidoarjo, Jawa Timur menempelkan sejumlah amplop berisi uang di pintu pagar rumahnya agar bisa diambil warga. Bertuliskan pagar kejujuran, setiap warga dipersilahkan mengambil amplop uang lebaran yang ditempel. Pakai masker. Inilah suasana Lebaran di Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Sejumlah warga mengambil amplop Lebaran di sebuah pagar kejujuran milik rumah salah satu warga. Tak sampai setengah jam, puluhan amplop Lebaran ini habis diambil warga sekitar. Tahun sebelumnya, tradisi pembagian amplop ini diberikan kepada kerabat dan tetangga yang datang bersilaturahmi. Namun saat pandemi COVID-19 ini, warga desa Dermawan tersebut menggunakan ide kreatifnya sambil terus berbagi rezeki. Ini tadi ngambil berapa amplop? Satu ya? Nanti buat apa ini? Buat masak. Buat masak? Iya. Lumayan ya? Iya, terima kasih Om. Saya siapkan sekitar 300 amplop. Ini udah 2 hari ini sudah habis sekitar 225 amplop. Melalui aksi berbagi amplop berisi uang yang ditempel di pintu pagar rumah ini, warga Dermawan tersebut berharap bisa menggugah warga lainnya yang mampu untuk bisa mengedepankan rasa saling berbagi di tengah situasi pandemi COVID-19. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa.
Pemirsa, kuburan massal di kota Aden, Yaman disiapkan pasca lonjakan kasus COVID-19 dalam sepekan terakhir. Informasi dari mancanegara akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama iNews Pagi.